Halo, hari ini saya akan mengabsorb soal kripto dari iFast 13 ya, namanya Brood. Langsung aja. No need fancy crypto trick, just Brood. And by the way, you have to spin up to 20 VMs. We've only tried to make it fast enough. Kita langsung lihat aja apa tentang apa. Nih, jadi kita udah dapat dua file. Kita langsung aja open di Sublime. 3 angka gede. Oh ya, 3 angka gede. Lainnya. Pokoknya agak unik ya. Berarti yang pertama itu ciphertextnya, kita langsung aja bentar, kita bikin dia wrap text dulu supaya enak. Yang pertama itu kan ciphertext, yang kedua itu n, dan yang keempat itu wahnya agak ini unik ya. Di challenge ini kita itu dikasih p nya, cuman p nya itu dalam bentuk dimana dia sudah di shift ke kanan 4 kali. Jadi kalau misalnya di binary, misalnya kita punya angka berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bandingkan ini angka 2 ya. Kalau misalnya kita shift dia ke kanan 1 kali, berarti kayak gini. Berarti dia bakal menjadi angka 1. Berarti kalau misalnya kita pakai gitu, misalnya kita pakai angka 3 nih. Ini 3 di binary. Kalau kita shift ke kanan, kan 1 di ujung bakal hilang. Kalau kita shift ke kiri lagi, itu value bit yang hilang itu tetap bakal hilang. Jadi kalau di challenge kali ini berarti dia nge-shift ke kanan 40 kali. Jadi kalau misalnya kita shift ke kiri lagi 40 kali, masih ada 40 bits lagi gitu, atau bytes misalnya. Source-nya, oh ya, bits. 40 bits lagi yang perlu kita cari. Nah, itu kan berarti kalau misalnya dalam binary itu kan berarti 2 pangkat 40 ya, buat di brute force. Nah, jadi sebenarnya kalau brute force manual itu agak impossible ya, ini agak susah soalnya. Tapi kan kita tahu P itu sama dengan, berarti kita misalnya anggap ini A tambah X. X ini angka yang kita belum tahu. Ini bagian yang kita mau brute force. Ini tuh berarti X itu sama dengan 40 bit yang hilang. Nah, berarti kan kita bisa pakai Coppersmith ini. Jadi anggapannya kita bisa bilang F itu function X ini itu sama dengan A tambah X. Anggapannya gini kan. Terus kita bakal cari di mana F ini, Fx 0 sama dengan 0 kalau kita modulus dengan N. Kalau kayak ginian berarti kita sudah ketemu ya. Nah, jadi kita juga udah tahu kalau misalnya kalau kita mau pakai Coppersmith di stage itu kita pertama perlu bikin polinomial dulu. Jadi supaya kita bisa ambil semua variabel sampai ke z gitu. integer ya gitulah ya. Ngerti lah ya, untuk apa ya? Supaya setiap dari function yang kita pakai itu bakal dimodul sama n. Jadi kita bisa bikin dulu r, kita bikin dulu zmod n nya. Habis itu karena kita cari kan kita rencananya mau f x tambah a gini kan, ya kan. Nah, jadi kita perlu define dulu x nya. Jadi karena kita tahu n ini bukan prime karena dia dibuat dari 2 prime kan, jadi kita harus bikin x itu dalam sebuah ring karena dia bukan finite ya, nggak tahu lah cara baca gimana, tapi itu lah ya, paham lah. Jadi kita langsung aja bikin. Terus karena kita polinomial ringnya ini dalam sebuah apa ya namanya, ini dimodul sama n, kita langsung define aja r
Habis itu kita kasih tahu variabelnya. Habis itu kita bisa pakai gen. Gen ini supaya kita bisa pakai variabel x ini dalam sebuah kayak seperti variabel biasa gitu di Python. Jadi kita bisa define x itu dalam f ini karena kita pakai .gen ini seharusnya. Nah, berarti kan sekarang enaknya di stage math ini, Coppersmith method ini udah bisa dipakai langsung gitu. Dia ada kayak functionnya. Jadi karena kita mau cari tahu kan tadi aku udah bilang, kita mau cari fx di mana dia 0 modulus sama n. Ini kan. Nah, kita bisa panggil aja. Kita ambil aja, kita anggap aja dia x0. Kita panggil functionnya. Terus kita bisa pakai function namanya small roots. Terus kita define dulu. X ini dia kira-kira angkanya sampai sebesar apa. Karena kita udah tahu dia maksimal sosial 2 pangkat 40, kita langsung saja 2 pangkat 40. Nah, habis itu kita bisa ambil beta. Beta ini kira-kira dia sampai mana gitu. Kalau kita misalnya kasih dia 0,4, berarti dia di bawah n pangkat 0,4. Ya, ini correct me if I'm wrong, soalnya aku juga belum terlalu master gitu bagian ini. Kita langsung aja. Kita bisa langsung ambil aja. Kayak gini. Habis itu kita coba tambahin. Terus kita coba dapatin P sama Q-nya. Jadi kan kita udah tahu. Misalnya ini kita udah dapat P-nya, berarti kalau kita mau dapetin Q-nya ya tinggal di divide gitu. Divide. Gini lah ya. Kita coba jalanin dulu. Kita coba gini deh. If P kali Q equals to N. Wah, ini kebanyakan pakai C nih gue. Sabar. Print. Yes. Coba. Itu namanya apa? Oh iya. Wah, ngapain? Harus ini. Sebentar. Wait, kenapa ini? P is not defined. Oh iya. Coba gini. Oh iya ini, aduh, udahlah. Pythonku udah minus guys, sorry ya guys. Sebentar. Nah, apa ya yang salah? Walah, kita belum define A-nya. Aduh, mau ngapain sih? Oh iya, saya tadi masih salah sih guys. Karena kan kita masih pakai value yang di shift 40 ke kali kanan. Jadi kita perlu shift dulu ke kiri. Berarti kita gantinya misalnya jadi value awal. Berarti A ini sama dengan value awal. Kita shift 40 kali ke kanan, ke kiri maksudnya. Karena kita belum balikin. Aduh, sorry. Pantas nggak dapat. Seharusnya udah bisa sih. Tuh, udah dapat. Berarti kan kalau kita udah ada P sama Q ini, berarti kan kita udah dapat nih dua angka prima. Ya udah kita tinggal dekrip aja. Berarti tadi kan ini berarti eksponennya. Kita ambil aja. Terus kita ambil ini ya. Oke, inverse mode. Terus sama kita pakai Euler ya. Wait, typo. Sorry. Aduh, udah minus gitu saya. Ya langsung aja. Terus kita bisa langsung aja. Nah, ada nggak ya? Gue lupa sini ada wadah. Jadi langsung aja.
Aduh, salah lagi. Apa ini? Pakai manual aja lah, nggak usah pakai long to match. Capek gua. Kita langsung aja flat, ambil integer dari m, terus flat. Terus kita langsung aja m sekian sama flag 2 bytes. Oh ya, flag, terus backline. Kita ambil backline-nya karena kita tahu angkanya jaga-jaga plus 7 8 supaya aman. Kita ambilnya sebagai big. Seharusnya gini aman sih, kalau nggak salah gini ya caranya, udah agak lupa. Oh iya, nih jadi sekarang kita udah letaknya, kita langsung tutup aja dia. Oke, plus 13. Wait, ini berarti lupa. Selesai, dapat flagnya. Tak, mana tadi?